selamat pagi, kembali lagi bersama saya Sutini dan Yani. Kita akan hari ini membahas masalah pernikahan dini. Di episode ini kita membahas tentang data dari BKKBN bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat pernikahan di bawah umur yang tergolong tinggi di dunia. Kalau kita bandingkan di negara ASEAN, Indonesia itu termasuk negara dengan posisi peringkat kedua setelah negara Kamboja. Nah, kemudian ada juga data yang menarik dari BKKBN yang mencatat rata-rata anak usia 10-14 tahun yang menikah itu mencapai 22.000 per tahun. Sedangkan kalau misalnya dari usia 15-19 tahun mencapai 1,1 juta. Sementara kalau kita lihat pernikahan secara umum, setiap tahunnya 4 juta. Berarti seperempatnya itu adalah pernikahan dini. Nah, maka dari itu kita akan lihat dari segi psikologis. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita saksikan cuplikan video akibat dan dampak buruk dari pernikahan dini. Dip, mau nggak pacaran sama aku? Oh, pacaran? Iya, pacar. Bisa denger, kita ini masih sekolah. Masa mikirin pacaran? Kan bisa pacaran sambil sekolah, saling support gitu. Aku mau fokus belajar dulu, gak mau mikirin pacaran. Kamu cari cewek anak ya? Sabar ya As, kamu pasti bakalan dapat cewek yang lebih baik daripada dia. Halo? Gak lagi ngapa-ngapain ya? Udah makan belum? Dulu? Makan yuk. Ayo? Bro, jadi nggak kita nonton? Jadi dong. Tapi, mau ikut nggak? Wah boleh tuh, tapi gimana mamaku? Pasti nanyain. Bilang aja kerja kelompok. Oh boleh juga. Halo Ma, aku hari ini pulangnya agak telat ya. Soalnya ada kerja kelompok. Iya Ma, masa Suki bohong. Udah dulu ya Ma. Aku lapar nih. Kita makan yuk. Yuk. Glenn ikut nggak? Ikut nggak? Udah, ayo. Dadah. Udah lapar nih.
sakit. Aku hamil, Ma. Maaf dong jawab Mama. Apa? Kamu hamil? Dengan siapa kamu melakukan hamil ini? Dengan siapa, Supi? Dibayar, Ray. Nonton yuk, nonton yuk. Ayo. Teman-teman, udah lucunya, lihat ya. Oke, berdasarkan cuplikan video yang telah kita saksikan, kita telah mengundang dua narasumber yang cantik-cantik. Di sini ada Ibu Inayatul selaku Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN. Selamat pagi Ibu. Pagi. Dan Mbak Agnes selaku Psikolog Pernikahan. Selamat pagi Mbak Agnes. Pagi. Nah, kita di sini ada punya data. Saya langsung saja kepada Mbak Ibu Inayatul. Data dari BKKBN, jadi di tahun 2012 katanya ada 26 dari 1000 pernikahan. Iya benar. Nah itu adalah pernikahan dini semua ya. Iya. Kemudian datanya itu meningkat di tahun 2013. Tapi yang mengherankan dan lucunya itu, kenapa di pedesaan yang kita tahu informasinya tidak seperti di perkotaan dan juga informasinya kok lebih cenderung ke menurun dibandingkan yang di perkotaan. Itu apa yang menyebabkannya? Sekarang kan pedesaan kan sudah ke arah urbanisasi dan juga pemerintah itu sudah menerapkan wajib sekolah 12 tahun. Nah, hal ini menyebabkan penurunan jumlah pernikahan dini yang ada di pedesaan karena kan masyarakat yang ada di desa itu banyak yang sudah bermigrasi ke daerah perkotaan. Dan juga walaupun kasus pernikahan dini yang ada di pedesaan itu sudah menurun, tapi jumlahnya masih 2 kali lipat daripada yang ada di perkotaan. Dan juga kasus pernikahan dini ini kan bisa menyebabkan kelahiran di kalangan remaja. Nah, untuk kelahiran remaja ini cuma ada 2 indikasi yang menyebabkannya. Yang pertama itu karena pernikahan dini dan yang kedua itu karena kehamilan di luar nikah. Dan juga meskipun di desa ada tren sedikit perubahan, namun tidak terlalu signifikan. Jadi apa itu yang menyebabkannya? Jadi yang menyebabkan pernikahan dini ini cuma ada 2. Yang pertama itu karena diatur ya. Yaitu seorang anak itu bisa disuruh oleh orang tuanya untuk menikah dini. Terus yang kedua itu karena kecelakaan atau yang biasa disebut dengan MBA atau mungkin by accident. Ya kalau misalnya udah kecelakaan, dia kan hamil di luar nikah, melakukan hubungan di luar pernikahan. Otomatis kan jalan satu-satunya kalau tidak dinikahkan secara dini dan dilakukan penguburan. Nah, hal ini akan menurunkan kualitas sumber daya manusia, khususnya untuk perempuannya sendiri. Dari segi emosi, mereka kan belum siap karena kan otomatis orang yang melakukan pernikahan dini ini kan usianya masih sekitar 16 tahun ke bawah. Ya. Kalau menurut Mbak Agnes sendiri, dari sisi psikolog apa yang terjadi pada seorang perempuan ketika melakukan pernikahan dini? Jadi mungkin kita lihat secara fisik dulu. Kalau secara fisik ya bisa mungkin terjadi kerusakan alat reproduksinya. Karena misalnya saja dia menikah di usia 16 tahun, kemungkinan dia mendapatkan menstruasi pertama itu usia 12 atau 13 tahun. Tapi apakah alat reproduksinya itu sudah siap, itu kan tidak pasti juga ya. Jadi
kalau memang dipaksakan nih, dia sudah keburu hamil di saat usia 16 tahun. Apa yang akan terjadi dalam jangka panjang? Ini saya tambahkan ya, misalnya anaknya banyak, kebanyakan kasus seperti itu. Kemungkinan yang akan terjadi itu bisa kerusakan rahim, kemudian kesehatan ibunya, dan juga pastinya janinnya. Ya, karena kemungkinan besar janinnya akan mengalami kurang gizi, dan itu akan berpengaruh terhadap penurunan IQ-nya. Oh, jadi yang ditanyakan nanti adalah kualitas generasi berikutnya, Mbak Agnesnya. Iya, betul sekali. Ini kalau di Amerika ya. Kalau di Amerika itu sudah terbukti mereka sangat menjaga agar tidak terjadi pernikahan dini, karena mereka tahu bahwa jika terjadi pernikahan dini mereka tidak bisa menjaga anaknya. Itu bahkan bisa terjadi terkena narkoba. Dan itu menyebabkan terjadinya peningkatan pernikahan dini dan kelahiran di usia muda. Nah, itu kalau kita lihat dari segi fisik, Mbak ya. Kalau secara psikologis itu bagaimana? Gini aja, kadang kita aja ya yang udah umur segini masih sering bersalah paham dengan pasangan kita. Apalagi mereka yang masih usia 16 tahun, yang masih dikategorikan anak-anak ya, kan sampai usia 18 tahun. Ini pasti saja mereka lebih labil dan juga tidak sabaran. Iya. Kalau misalkan dalam contoh konkretnya, Mbak, apakah ada lihat? Kalau saya sih karena saya kerjanya di kota, jadi jarang menemukan kasus seperti itu. Tapi dulu waktu zaman saya masih kuliah, kan ada KKN. Kami ke suatu desa. Di desa itu ada anak yang umur 12 tahun sudah dinikahkan. Jadi dia tanya sama kami, nanti kalau saya sudah menikah, apa ya yang harus saya lakukan? Ini kan lucu. Sedangkan saat itu kami juga belum menikah, jadi tidak bisa menjawab apa ya. Jadi kalau misalkan nih, apa sih penyebab mereka yang membuat mereka tuh harus dinikah? Kebanyakan sih karena kasus ekonomi ya. Ini orang tua berpendapat bahwa jika mereka menikahkan anaknya, mereka berharap bahwa anaknya itu akan mandiri. Padahal kan itu belum tentu. Tapi kalau saya dengar, kalau tidak salah ada juga yang melatar belakangi dengan karena adat istiadat. Begitu ya, Bu? Bagaimana? Iya benar, tapi kan selain faktor ekonomi juga karena ada istiadat. Biasanya kan di daerah tertentu, kalau misalnya remaja, wanita di usia 17 tahun mereka belum nikah, biasanya kan disebut dengan perawan tua. Iya benar. Terus kalau misalnya remaja itu seorang wanita menikah sebelum usia 17 tahun, maka bayi yang akan dilahirkannya nanti berisiko untuk memiliki berat badan lahir rendah atau BLR. Nah, ada juga yang disebut dengan stunting. Oh, itu yang kayak konten gitu. Iya benar. Karena kan gizinya yang tidak terpenuhi. Seorang yang menikah di usia dini, mereka masih dalam masa pertumbuhan. Terus mereka hamil. Jadi kan rebutan nutrisi antara orang tua dengan bayi yang dikandungnya. Bahkan kematian ibu juga bisa terjadi. Iya benar. Jadi dari program kita tadi, dari program BKKBN, nah kita melakukan pendekatan dengan siswa dan mahasiswa itu. Jadi kita mengajarkan mereka untuk bernegosiasi dengan orang tuanya. Bagaimana mereka juga untuk menolak pernikahan dini, untuk melakukan tidak melakukan pernikahan dini dan juga tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Jadi pendidikan menjadi suatu sarana yang sangat penting secara sekolah ya, walaupun di rumah, terutama dari lingkungan orang tua sendiri. Oke, kalau misalkan kita kutip dan kembali mengingat lagunya Agnes Monica yang jadi rasanya judulnya pernikahan dini ya, bukan cintanya yang gak terlarang, tapi hanya waktunya yang terlarang. Iya. Oke. Mungkin itu talkshow kita hari ini. Kita telah mendapatkan beberapa informasi yang penting dan harapannya agar generasi selanjutnya dapat memikirkan kembali bagaimana sih dampak atau akibat dari pernikahan dini itu, sehingga masyarakat juga mengerti akibat dan dampak buruk dari pernikahan dini, dan diharapkan orang tua, masyarakat, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan dapat memberikan edukasi secara langsung bagi remaja kita agar tidak melakukan pernikahan dini, karena kita tahu dampaknya sangat berakibat fatal bagi dirinya sendiri bahkan untuk kehidupan selanjutnya. Baiklah, kita akan tutup sesi talkshow kita hari ini dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan hadir dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semua, dan kami ucapkan sekali lagi